Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tanqalibu biha al-'usub wa talilu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi al-mansub. Amma ba'd. Bersama-sama kita hormati Manhajul selaku DKI Masjid Jamil Falah, juga orang tua kita Bapak Haji Sulawi, Bapak Haji Muhadi, Bapak Muhammad Tahir, Bapak Syamsul, Bapak Ketua RT. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita, dan juga Khidmat Sulaiman Rifai, Bapak-bapak, hadirin sekalian, para tokoh masyarakat. Insyaallah kita semuanya dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit di antara kita mudah-mudahan memaafkan penyakitnya, memberikan kesempurnaan dalam sehatnya, dan menjauhkan dari mara bahaya, memudahkan untuk kita rezeki yang banyak, halal dan barakah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak turunan kita Allah jadikan anak-anak yang manfaat bagi agamanya, bagi dosa dan bangsanya. Memudahkan kita semuanya melaksanakan haji dan umrah ke Baitullah, berziarah ke makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kulli sana, dan mewafatkan kita semuanya kelak dalam husnul khatimah bi jahi sayyidina Muhammad wa bi ru'yatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syaikh al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'a bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Al-bab at-tasi' 'ashar fi fadilatud du'a. Bab yang ke-19 tentang keutamaan doa. Jadi udah hampir separuh bab yang kita akan bahas. Jadi di kitab ini ada 40 bab. Ya, sekarang udah yang ke-19. Berarti dikit lagi hatam. Ya, mungkin hatam. Mau apa yang di kepala kita ya? Ya, 19. Berarti dikit lagi ya hatam. Ya. Mudah-mudahan ada yang nempel. Ya, yang kita pernah dengar, yang pernah kita tahu dari apa yang termaktub di dalam kitab ini, mudah-mudahan nempel di kepala kita dan bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Al-bab at-tasi' 'ashar fi fadilatud du'a. Tentang keutamaan doa. Ya. Qala Sayyidi Syekh Abdul Qadir, ya, berkata Syekh Abdul Qadir, la yanbaghi lil imam wal ma'mum an yakhruja min al-masjid min ghairi du'ain. Jangan sampai, ya, jangan sampai, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, imam dan makmum keluar dari masjid kagak baca doa. Jadi langsung jalan aja, ya, langsung ya, jalan, nggak boleh. Saya nggak bisa doanya pakai bahasa Arab, ya nggak apa-apa, sebisa kita pakai bahasa Indonesia. Allah kan maha tahu, ya, Allah maha tahu, Allah maha memahami, ya. Terlanjur lidahnya lidah lontong sama pastel, jadi diajarin bahasa Arab kayak apa kayak doanya susah, ya. Akhirnya udah doanya pakai, ya Allah, utang saya banyak, ya Allah, mudah-mudahan lunas. Nggak apa-apa, tapi jangan kedengeran orang, jadi dikatain gitu. Ya, sebisa mungkin kita baca doa selesai habis sholat, ya. Jangan sampai kagak sama sekali baca doa, kagak zikir, kagak habis assalamualaikum langsung lari, ya. Malaysa wirdun fa huwa qirdun. Orang yang kagak wirid habis sholat maka dia qirdun. Bahwa qirdun apa itu kira-kira? Ya. Ya, jangan sampai apa kita diberikan gelar yang begitu. Ya, duduk tenang di sholat, ya, baca juga. Apalagi sekarang ada AC sholat, ya. Daripada di rumah panas, udah
belaga-belaga zikir yang banyak, belaga-belaga baca doa yang khusyuk dalam lupa ngadem masjid. Maka lebih bagus, ya lebih bagus niatnya, tapi ya Allah niat iktikaf di masjid sambil zikir dan sebagainya. Jadi kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, la yanbaghi lil imam wal ma'mum ya ayakhruja min al-masjid min ghairi doa. Jangan sampai ada imam dan makmum keluar dari masjid kemudian apa? Dia enggak baca doa. Bahkan di dalam hadis dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, Anas bin Malik, Nabi SAW dari Anas bin Malik, annahu qala idza qama al-imam fi mihrabihi wa tawatarat as-sufuf nazalat ar-rahmah. Ya, kalau imam sudah berada di mihrab, ini namanya mihrab nih. Ya, kalau imam sudah berada di mihrab, kemudian makmum sudah berbaris, ya, ya, nazalatur rahmah, Allah turunkan rahmat. Kalau imam berada di sini di mihrab, kemudian makmum sudah berbaris menyusun safnya, Allah turunkan rahmat. Fa awwalu dzalika nasibun al-imam. Yang pertama kali dapat rahmat imam. Jangan protes. Kalau mau protes jadi imam. Iya, yang pertama kali dapat rahmat dari Allah adalah imam. Imam dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan heran kalau imam hidupnya lebih tenang daripada makmum. Jadi kalau ada imam yang masih bingung satan, jangan bisa jadi imam. Lupa pun ntar itu. Imam perlu lebih tenang, ya biar kan utang banyak, imam tetap tenang. Ya, begitu kan. Ya, itu karena apa? Karena yang pertama kali mendapatkan rahmat adalah imam. Summa an yaminihi, kemudian orang yang berada di sebelah kanannya imam. Jadi imam kan di sini nih, kanannya imam mana? Sini. Makanya paling afdol kalau mau bikin barisan, kecuali banyak ya, paling pojok kanan dulu. Tapi kalau cuma 5 makhluk yang ada di sini, jangan kanan, tengah. Ini banyak, yang paling afdol kanan, ambil kanan. Ya. Kemudian kenapa? Yang kedua yang Allah bakalan berikan rahmat adalah orang-orang yang ada di sebelah kanan imam. Kemudian siapa lagi? Ya, summa man an yasarihi, kemudian yang kiri imam. Ya, setelah barisan ini selesai, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, summa tatafarraqu rahmah 'ala jamaah. Kemudian sisanya dibagi-bagi itu buat rahmatnya Allah buat jamaah yang ada di belakang. Makanya orang dulu di zaman sahabat berebut sholat safnya paling depan, berebut. Kalau kita kan tawadhu ya. Tapi emang ada sahabat yang kagak mau. Ya, kagak mau sholat di barisan paling depan. Kalau kita kan modelnya emang males. Kalau sahabat kagak. Ya, ada sahabat yang nggak mau sholat barisannya dekat dengan Nabi Muhammad SAW, nggak mau. Ada ketawaduannya. Ya, sama seperti ada sahabat yang semasa hidupnya nggak berani berkunjung ke rumah Rasulullah SAW. Kenapa? Khawatir mengganggu istirahatnya Rasulullah. Ya, Rasulullah udah banyak ketemu orang, kemudian kalau sampai didatengin rumahnya, apalagi cuma mengadukan suatu persoalan, khawatir Nabi jadi nggak bisa istirahat. Sahabat aja begitu. Ya, akhirnya nggak berani datang ke rumah Nabi Muhammad SAW. Jadi ada sahabat yang memang nggak berani duduk di dekat Nabi Muhammad SAW karena ketawaduannya, khawatir mengganggu Nabi Muhammad, khawatir membuat Rasulullah SAW nggak nyaman dan sebagainya. Kalau kita kagak ada di belakang imam, karena apa kira-kira? Model kita nih, sholat di belakang imam kagak ada. Di kanan dilihat sama imam kagak ada, di kiri kagak ada, di belakang kagak ada. Adanya di mana kita? Di rumah. Ya. Yang kanan yang mendapatkan rahmat setelah imam, kemudian yang kiri setelah yang kiri, baru di belakang imam, di belakang barisan yang belakang terus mendapatkan rahmat berkah kumpul melaksanakan sholat berjamaah. Jamaah rahmah. Karena jamaah itu merupakan rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Summa yunadi malakun. Kemudian malaikat, kalau kita tahu nih, malaikat kemudian manggil. Ya. Rabbi haflan, beruntung si fulan.
Kemudian apa? Wa khasira fulan. Ini dalam sholat beruntung si fulan dan rugilah si fulan. Ya, farabih, siapa yang dimaksud orang yang beruntung tadi? Man yarfa'u yadayhi bidu'a ila Allah Ta'ala idza faragha min salatihi al-maktubah. Yang beruntung ya adalah orang yang mengangkat kedua tangannya ya dengan apa? Doa, minta mohon. Habis salat minta mohon. Ya, ila Allah Ta'ala idza faragha min salati al-maktubah. Jadi selesai sholat yang 5 waktu, usahain jangan sampai kagak baca doa. Itu orang yang beruntung kata mereka. Jadi kalau yang langsung bencir aja, nggak beruntung, nggak masuk dalam kelompok rabih. Wal khasir, dan termasuk orang yang rugi adalah alladzi kharaja minal masjid bila du'ain. Ya, orang yang keluar dari masjid nggak baca doa. Di tempat sholat dia duduk, di tempat sholat dia selesai ibadah gak baca doa, itu orang yang paling rugi. Ya, karena hakikatnya orang sholat itu berarti kan dia minta sama Allah. Ya, minta sama Allah, lempengan kelar sholat, gak minta hajatnya dia, nah, rugi dia. Ya, itu kata malaikat ya. Kemudian kalau Nabi SAW doa ukhul ibadah. Kata Nabi SAW, doa itu induk daripada ibadah seseorang. Ya, jadi kalau misalkan kita melakukan sesuatu kagak diawali dengan doa atau enggak ditutup dengan doa, ya sia-sia nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Makan, ya. Kalau kagak baca doa, ya sia-sia makanan yang masuk ke dalam diri kita. Tidur, kagak baca doa, tidurnya sia-sia. Apalagi kira-kira ini ibadah-ibadah yang kita demen dah. Makan kan bisa bernilai ibadah. Terus apalagi? Tidur nilainya ibadah. Apalagi? Jalan-jalan. Jalan-jalan bisa nggak bernilai ibadah? Bisa. Kalau niatnya jalan-jalan adalah untuk menelusuri buminya Allah yang begitu luas, biar kita pandai bersyukur, itu bisa bernilai ibadah. Tapi kalau tiba jalan-jalan doang, ya sono kemari kagak pulang, kagak ada niat apa-apa dalam kebaikannya, gak baca doa, gak begini, gak nilai bisa Allah. Doa ukhul ibadah, induk daripada ibadah yang kita kerjain adalah berdoa. Makanya usahain apapun ibadah yang kita kerjakan, jangan lepas doa. Karena semuanya udah diajarin doanya. Apa yang gak diajarin di Nabi? Doa apa kira-kira yang gak diajarin di Nabi? Doa apa? Orang bersin aja bersin, berbangkis. Ada gak tuh doanya? Orang bersin, yang bersin mengucap apa? Alhamdulillah. Yang dengar yarhamukallah, kemudian dibalas sama yang bersin dengan doa yahdi. Doa bukan itu? Ibadah. Apa yang gak bernilai doa kira-kira? Semua. Pakai baju kalau pengen ada ibadah apa nilai ibadahnya, ada doanya. Kumur-kumur ada doanya. Apalagi kira-kira? Ya, keluar masjid, masuk masjid ada doanya. Masuk ke dalam rumah biar dapat nilai pahala di Allah ada doanya. Ya, pengen rezekinya gampang. Kemudian apa? Pengen juga rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Masuk ke dalam rumah, baru masuk udah gegawakan. Kira-kira bernilai ibadah bukan itu? Agak ada. Diajarin kan? Masih ingat doanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Allahumma rzuqni fil balad bainal ahli wal walad min ghairi kaddin wala nakad bihaqqi qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء إلا ما شاء وسع في السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
lambat kan masuk doa, gedobrak kan pintunya. Ya. Tapi itu kalau pengen bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, apapun ada doanya. Jadi jangan sampai kita melakukan ibadah, apalagi sholat, yang lain aja, ibadah apapun yang lain itu ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita makan, yang kita minum, itu ada doanya semuanya. Ya, karena doa itu merupakan induk daripada ibadah, gitu ya. Doa bukan ibadah. Jadi kalau pengen kita merasakan ibadah secara nikmat, jangan lepas dari doa. Jangan sampai kita melakukan ibadah sehebat apapun, tapi nggak baca doa, rugi kita. Kalau tahajud, kalau malam bangun nggak baca doa, cuma ya nggak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kita punya hajat kan banyak, hajat kita banyak. Minta sama Allah hajat kita. Jangan sama manusia. Allah itu nyuruh kita untuk berdoa, minta kepada Allah. Ud'uni, gitu. Minta kalian semuanya kepadaku. Ya, kalau orang ada yang perlu minta kepada ada begitu. Ya, Allah nyuruh kita ud'uni, mintalah kalian semua kepadaku. Apa itu minta? Ya berdoa, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini dikatakan qala Sayyidi Syekh Abdul Qadir, berkata Sayyidi Syekh Abdul Qadir al-adab fi du'a, adab atau tata cara dalam berdoa. Intinya apa yang pertama, ayyamudda yadayhi, hendaklah kalian panjangkan tangan. Jadi doa jangan banget doa orang kan ada yang belajis banget. Ya, pengen hajatnya dikabulin, pengen dia itu paha udah begitu begini lagi. Begini. Terserah Allah dan paling kata kalimatnya terserah Allah dan gimana kek. Saya mau pasrah ya Allah. Kan begitu tuh. Ayyamudda yadahi, minta angkat tangan kita, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam doa kita. Ya, apalagi kalau kita bermakmum, ya. Makanya kalau makmum, imam mesti ngerti juga doa yang dibaca. Maksudnya nih doa ini untuk apa? Karena doa kan ada peruntukannya masing-masing ya. Ada doa wahbah. Doa wahbah buat apa biasanya? Orang meninggal. Jangan orang habis sholat bacanya cuma doa wahbah, doa habis orang mati. Baca, lihat imamnya, makmumnya ini model-model begini nih, jalannya rada-rada miring. Mengapa di jalan miring? Utangnya banyak. Maka imam baca doa, lempengan doa yang bisa membebaskan dirinya dan makmum dari hutang. Allahumma farijal ham, kashifal gham, mujibah da'watan muttardina rahmanad dunya wal akhirah, wa rahimahuma anta tarhamuna farhamna rahmatan tughnina bi'amal siwa. Jadi kalau ada imam baca itu berarti dia tahu makmumnya lagi banyak masalah, kemuliaan. Allahumma ya Ghani ya Hamid, ya Mubdir ya Mu'in, ya Rahim ya Wadud, aghnina bihalalika al-haram bi ta'atika 'an nasihatika faddika 'an siwak. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah. Ini umum. Jadi dipasin dan jadi imam ya, melihat juga makmumnya. Oh, makmumnya udah tua-tua, banyak yang tua, maka bacanya apa? Oh, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, husnul khatimah. Ya baca husnul khatimah. Jangan giliran makmumnya udah tua, disuruh minta banyak duit pun akhirnya bukan mau mati orang. Biar matinya husnul khatimah. Itu. Jadi dilihat imamnya juga melihat makmumnya juga. Kalau misalkan imam lagi berdoa, jangan diremehin. Bagaimana cara ngeremehinnya makmum kalau imam berdoa itu tadi? Imam lagi berdoa dia begini ya. Amin. Amin. Amin ya. Ngapain begini? Ya, ayyamudda yadayhi, ya. Panjang angkat tangan kita minta mohon. Ya Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Minta mohon kita. Yang kedua, adab kita kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yahmadullah ta'ala, muji Allah dulu. Alhamdulillah hamdan katsiran, ya, hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Apa
apalagi alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Banyak puji dulu Allah. Jangan ujuk-ujuk langsung minta sama Allah. Kagak ada adab gitu namanya. Kita datang nih ke rumah Haji Muhadi. Rumah Haji Muhadi datang kita tahu dia lagi bergusuran. Ya. Paling enggak kan kita belaga-belaga dulu. Dia emang makhluk loh. Belaga Haji, ya Allah, mukanya makin hari makin cerah. Wah udah Pak Haji udah mulai curiga tuh kalau begitu tuh. Oh Pak Haji kan mukanya makin cerah, kayak ubannya gak ada aja. Kalau udah mulai begitu tuh, udah. Maunya hati-hati kalau begitu, ya. Itu memuji, dia puji-puji. Boleh nggak muji orang lain? Boleh. Ya, memuji dan lain sebagainya. Nggak boleh itu sampai akhirnya menjilat itu nggak boleh. Memuji menyanjung kebaikannya dan lain sebagainya boleh. Ya, pujian itu disebutkan di dalam kitab itu ada pujian makhluk kepada Allah. Alhamdulillah. Itu pujian makhluk kepada Allah. Ada pujian khaliq kepada makhluk. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu pujian dari Allah. Buat siapa itu? Buat Rasulullah. Dan sesungguhnya engkau yang Muhammad memiliki akhlak yang sangat luhur. Pujian dari Allah. Ada nabi selain Nabi Muhammad SAW yang mendapat pujian langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gak ada. Di Al-Quran cari cuma Rasulullah Muhammad SAW yang mendapatkan pujian langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Muji antar sesama makhluk boleh. Nabi Muhammad SAW sampai memuji sahabat-sahabatnya. Ya, sampai Nabi Muhammad SAW memuji Sayyidina Ali. Ya, sering Nabi Muhammad SAW memuji Sayyidina Umar dan sebagainya banyak. Ya, jadi boleh kita ini memuji makhluk ada boleh, dan itu bikin orang senang. Ya, apalagi giliran kita berdoa, maka adab kita kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ketika kita berdoa puji dulu Allah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Pujian atau doa apa? Pokoknya alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Boleh enggak itu? Lah boleh kan pujian. Cuma kata makmum ya imamnya apalah cuma Fatihah doang. Gak apa. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Pujian. Puji dulu Allah Subhanahu Wa Taala ya dengan kalimat-kalimat yang luar biasa. Ya, makanya sahabat dan Muhammad SAW ya, memuji Rasulullah luar biasa, memuji Allah luar biasa. Cari doa pembuka doa luar biasa banyak. Ya, kalau enggak kita mampu membaca dengan bahasa Arab, enggak mampu menghafal dengan bahasa Arab, pakai bahasa kita. Ya Allah, hamba ini maha lemah, Engkau maha kuat. Hamba enggak punya daya dan upaya apa-apa untuk mewujudkan keinginan yang hamba mau, kecuali atas kehendak Engkau ya Allah. Ya Allah, Engkau yang maha pengasih, yang maha penyayang. Ya Allah, Engkau yang maha melunasi hutang-hutang saya ya Allah. Gak apa. Ya namanya juga minta kita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya tujuannya apa? Kita memuji Allah. Allah bukan yang berharap pujian kita, bukan. Sedunia memuji Allah, Allah ada mangkat atau mangkat bahasa kita. Hah? Enggak bangga. Sedunia orang semua memuji Allah Subhanahu Wa Taala, Allah enggak merasa bangga dengan itu semuanya. Sedunia orang semuanya menghina Allah, Allah ada turun sedikit pun martabatnya sebagai Tuhan. Jadi kalau kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala, hakikatnya karena kita butuh sesuatu dari Allah. Jadi jangan kalau begitu Allah berharap untuk dipuji, bukan. Allah nggak ngarepin pujian kita, tapi ini adab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita pengen meminta sesuatu kepada Allah, maka puji dulu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, wa yusalli 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena apa kita dianjurkan berselawat? Kalau bukan karena Rasulullah,
kita kagak ngerti cara ibadah yang benar. Kalau bukan karena Rasulullah, kita nggak tahu cara menyembah yang benar. Kalau bukan karena Rasulullah, kita nggak tahu akhlak yang baik. Nggak tahu kita. Kalau bukan karena Rasulullah, kita nggak tahu makanan yang halal yang mana, yang haram yang mana. Kalau kagak karena Rasulullah SAW, laulaka ya Muhammad la khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, nggak bakalan aku ciptakan langit dan bumi. Maka adab kita, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ketika berdoa adalah jangan lupa bersolawat kepada Nabi Muhammad. Terakhir kita nih pengen ketemu RT aja, pengen ketemu RT, kan kudu ada ajudan ya RT. Sekarang kudu RT sekarang pakai ajudan ya teh. Temuin dulu ajudannya, ngomong dulu apa ajudannya, ntar ajudan RT baru ngomong ke RT-nya. Itu begitu caranya. Kita mah tinggal di kampung aja nih, RT-nya masih banyak yang benar. Kalau udah tinggal di komplek, di perumahan, nemuin RT, masya Allah susah ini luar biasa. Karena mau di kampung enak, kita bisa ketemu kapan aja. Ya, emang RT di kampung kita banyak, jadi kapan aja bisa hadir di acara apa aja. RT di perumahan-perumahan belum tentu kita banyak. Emang apa sibuk mau kerja? RT di kampung kan luar biasa ya. Mana ada nyampe, emang duitnya banyak. Itu senang, ya. Ketemu sama ajudannya, baru kita ngomong sama RT-nya. Nah, Nabi Muhammad SAW Rasulullah, utusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka adab kita, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ketika pengen hajatnya terpenuhi, puji dulu Rasulullah SAW. Lewat apa? Salawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Ini selawat yang murni memuji Nabi Muhammad SAW. Kagak ada permintaan di situ. Beda sama selawat yang lain. Selawat Fatih itu selawat yang dari awal sampai akhir itu cuma memuji Nabi Muhammad SAW. Gak ada urusan dengan hajat manusia, gak ada. Selawat Fatih bagian disebutkan di dalam kitab Afdhalus Salawat, ya, paling afdalnya membaca selawat adalah bacalah selawat Fatih. Jadi kalau lagi punya hajat, baca selawat Fatih. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Ada yang nanti teksnya nggak pakai wa sahbihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Model itu salawat murni memuji Nabi Muhammad SAW, memuji dari awal sampai akhir memuji. Ada salawat yang memang hajat, tujuannya untuk hajat, bisa ziarah ke makamnya Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tarzuquna min ahli taufiq wa tuballighuna qubur baitil atiq wa ziyarata qabrihi wa Abi Bakr as-Siddiq wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Minta dipanggil sama Rasulullah SAW biar apa? Bisa ziarah ke makamnya Nabi Muhammad SAW. Bukan itu selawat. Ziarah bukan sidik. Bukan. Itu selawat. Selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ziarah kepada Rasulullah SAW. Minta diundang. Jadi kalau kita belum nyampe ini ke sana, bisa jadi karena memang belum diundang oleh Nabi Muhammad SAW. Banyak itu selawat. Ya, model begitu tujuannya apa? Biar diundang oleh Nabi Muhammad SAW. Orang kalau udah diundang sama yang punya tempat, biar bagaimanapun kondisi kita pasti nyampe. Benar gak? Bagaimanapun kondisi ekonomi kita, kalau yang punya tempat udah undang, agak ada yang ngalang-ngalangin. Gak ada jalannya. Tiba-tiba di tengah jalan nemu duit sekantong. Wah, enak gak tuh? Pokoknya ngayal aja, yang penting bisa ketemu Nabi Muhammad SAW. Ada selanjutnya adalah setelah
kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian hajat, kemudian minta hajat kita. Baru tuh alhamdulillah rabbil alamin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Gitu tuh. Ya, minta apa lagi kira-kira di situ ya? Minta ya Allah, minta apa kira-kira? Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kalau berjamaah, kalau sendiri Rabbi habli minas shalihin, Rabbi ij'alni muqimas shalah min dzurriyyati Rabbana taqabbal du'a. Kalau sakit mulu awak, Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal 'afiyata ad-daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Minta apa yang kita minta. Setelah tadi rangkaiannya baca pujian kepada Allah, kemudian baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, baru kemudian minta hajat kita. Pakai bahasa Indonesia boleh, bahasa Jawa aja boleh, bahasa Indonesia lagi. Ya, Allah ngerti bahasa kita. Ya, yang penting tadi rangkaiannya ini adab, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dan selanjutnya, wala yanzuru ila samai fi hali du'aihi, jangan melihat ke atas. Berdoa, ya Allah, enggak boleh. Adab ini. Wala yanzuru ila sama, jangan melihat ke atas. Untuk namanya orang minta, namanya orang lagi minta, gimana coba kira-kira posisinya? Lah kita kalau lagi minta sama orang aja, kaki pakai kejek kita. Ya, kalau minta sama orang kita, lama Allah begitu adab kita. Jangan coba minta sama orang begitu. Lenger begitu kan, dikasih banget. Sama Allah juga begitu. Wala yanzuru ila sama, jangan melihat ke atas, kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Jangan melihat ke langit-langit ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu hajat kita. Kenapa Allah enggak langsung ngasih sesuai dengan keinginan kita tanpa diminta? Nah kalau begitu, kalau Allah langsung ngasih ya tanpa permintaan dari kita semuanya, ya terus ngapain kita dimintain? Ini ada prosesnya. Disuruh minta dulu hajat kita, dikasih persoalan, kemudian disuruh minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika minta ada kita pakai, minta sama Allah, jangan sampai apalagi mendelik, apalagi dengan kalimat-kalimat yang terserah bahasanya. Ya Allah, saya hajat saya begini, cuman ya terserah engkau deh Allah, mau ngasih kayak mau kagak, ya itu adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila sama fi hali du'aihi. Wa idza faragha, apabila selesai baca doa, masaha yadayhi ala wajhihi, ya maka usaplah kedua tangannya ke wajahnya. Berarti ada dalil enggak tuh? Ada. Usap habis berdoa, walhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu ala Muhammad. Itu ada doa, ada dalilnya. Ya, disebutkan nanti idza faragha masaha yadayhi ala wajhihi. Kalau sudah selesai baca doa, maka apa? Usap tangan kita ke muka kita, ke wajah kita. Saya pernah baca bukunya orang kono yang kerjaannya bidah-bidahin. Kita ini kalau sholat, habis sholat terus ngusap muka, seakan-akan dia bilang sholat itu olahraga. Habis kelar olahraga, keringetan itu diusap keringetan. Ini bidah. Ada dalilnya. Idza faragha masaha yadayhi ala wajhihi, lima ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala sallallahu bi butuni akuffikum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mintalah kepada Allah dengan telapak tangan kalian semuanya. Jadi kalau minta yang baik, begini mintanya. Kalau minta yang baik, mintanya pakai telapak tangan kita. Kalau ada sesuatu yang kita akan tolak, balak, maka pakai ini nih, apa namanya? Punggung tangan kita. Allahumma ya dafi'al bala wal waba wal ghala wal qahta wal jawr wal azab wal amrad wal zalazil wal fitan wal mihan wa dhahar minha wa batar. Minta nolaknya begini. Jadi enggak semuanya begini, enggak. Pas lempengan enak-enak mintanya begini.
pas yang kagak enak, ya Allah jangan sampai saya kena bala, jangan sampai saya kena musibah. Mintanya begini, ya Allah jangan sampai saya kena bala, kena musibah, kena yang gak enak dan seperti ini. Tapi kalau minta yang enak-enak begini, gitu ya. Jadi kalau misalkan imamnya separuh minta enak, yuk, begini. Terus dia minta yang gak enak begini, dia minta enak lagi begini, itu gak ada kelar-kelar dia baca doa udah gak kelar-kelar imamnya. Ya, doanya banyak ya. Jadi itu ada berdoa menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya ini masih satu hadis yang kita baca di dalam kitab ini, doa mukhul ibadah. Jadi hadis hakikatnya hadis di dalam bab 19 ini adalah doa mukhul ibadah. Ya, jadi tadi uraian-uraiannya tadi ya. Doa itu merupakan induk daripada ibadah kita. Jadi jangan sampai kita selesai melakukan ibadah apapun ya kagak diiringin dengan doa. Ya, ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairul mahdhah. Ya, jangan sampai ibadah kita apapun bentuknya enggak kita barengi dengan doa. Jadi sebisa mungkin ya baca doa, lupa baca doa, ingatnya di tengah-tengah baca bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Ya, minta Allah, ya Allah saya menyebut namamu, mengingat namamu di awal dan di akhir. Ya, jadi dengan begitu insyaallah yang tadinya bakalan dibantuin oleh setan gara-gara udah ingat sama itu enggak jadi tertolak ya, tetap bersama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, masih ya, di lama-lamain lah ngajinya biar kelihatannya serius kayak gitu. Kalau cepat kita baca pelan-pelan jadi cepat khatam, pakai ngaji bentaran banget khatamnya gitu. Ketahuan kalau kita pintar semua ntar kalau kita khatam gitu. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya kita baca Fatihah. Yang sakit di antara kita mudah-mudahan diangkat penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta Allah Subhanahu wa taala di antara kita yang sedang mengalami kesulitan diangkat kesulitannya, Allah bukakan pintu rezeki yang banyak, halal barokah. Kita minta Allah Subhanahu wa taala yang belum taat sama orang tuanya, belum taat menjalani perintah Allah dan Rasulnya, mudah-mudahan dibukakan pintu hatinya, diberikan mudah untuk bisa taat, patuh kepada orang tua, patuh kepada Allah dan Rasulnya. Dan kita minta Allah Subhanahu wa taala agar langkah-langkah kita semakin hari semakin baik, semakin dimudahkan untuk menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.